time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Gusri Ayu dengan NIM 2414040031. Saya berasal dari kelas Tadris Matematika 24B. Pada video kali ini saya ditugaskan untuk membuat video, yaitu tafsir Quran Surat Al-Nisa ayat 12 dan ayat 176, yang mana untuk memenuhi tugas video mata kuliah Tafsir Tarbawi dengan dosen pengampu Bapak Edwin Jerry MAG. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan rasa puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat beriringan salam tidak lupa pula kita kirimkan buat junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada video kali ini saya akan mentafsirkan Quran Surat Al-Nisa ayat 12 dan 176. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu pembacaan Quran Surat Al-Nisa ayat 12 dan 176. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakum lahunna walahu fa in kana lahunna waladun falakumur ruba'u mimma tarakna min ba'di wasiyati yusina biha audain walahunna rubu'u mimma taraktum illam takul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna suruna mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha audan wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atu walahu aw ukhtun falikuli wahidin minhuma sudus fa in kanu aksara min zalika fahum suraka'u fi sulusi min ba'di wasiyatu yusabihi audaini ghaira mudarri wasiyatan minallahi wallahu alaihim khalim. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalat inimru'u halaqa laysa
maluhu waladu walahu ukhtum falaha nisfu ma tarak wa huwa yarisuha illam yakul laha walad wa in kanatas nataini falahuma sulusani mimma tarak wa in kanu ikhwatar rijalan wa nisa'am falizakari mislu hazi unsayan yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Syadaqallahul azim. Terjemahan Quran Surat Al-Nisa ayat 12 dan 176. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bagi kalian para suami, 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka mempunyai anak, maka bagi kalian 1/4 dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau setelah dibayar utangnya. Dan bagi mereka para istri 1/4 dari harta yang kalian tinggalkan jika kalian tidak mempunyai anak. Jika kalian mempunyai anak, maka bagi mereka 1/8 dari harta yang kalian tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kalian buat atau setelah dibayar utang-utang kalian. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, yang diwarisi dalam keadaan kalalah, tidak mempunyai anak dan orang tua, dan dia mempunyai seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan, maka bagi masing-masing dari keduanya 1/6. Tetapi jika mereka lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam 1/3 setelah dipenuhi wasiat yang dibuat atau dibayar utangnya dengan baik, dengan tidak memberi mudarat kepada ahli waris. Itulah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. Terjemahan Quran Surat Al-Nisa ayat 176. Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seseorang meninggal dunia dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkannya, dan saudara laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan. Jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkannya. Jika mereka terdiri dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang laki-laki sama dengan bagian 2 orang perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu supaya kamu tidak sesat, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Selanjutnya, Asbabun Nuzul Quran Surat Al-Nisa ayat 12. Ayat ini turun untuk menjelaskan pembagian warisan antara suami dan istri, serta kerabat yang tidak memiliki keturunan langsung. Diriwayatkan bahwa ayat ini berkaitan dengan kasus Aus bin Sadbit al-Ansari yang meninggal dunia. Ia meninggalkan seorang istri bernama Ummu Huha dan beberapa saudara laki-laki. Pada saat itu, saudara-saudara Aus mengambil semua harta warisan tanpa memberikan bagian sedikit pun kepada istrinya.
Hal ini karena pada masa jahiliyah, perempuan dan anak-anak kecil tidak mendapat bagian warisan, hanya laki-laki dewasa saja yang dianggap berhak. Istri Aus kemudian mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atas aduan itu, Allah menurunkan ayat 12 surat Al-Nisa untuk menegaskan bahwa seorang istri berhak mendapat 1/4 harta suami jika tidak memiliki anak dan 1/8 jika memiliki anak. Demikian pula suami mendapat setengah harta istri jika tidak memiliki anak dan 1/4 jika memiliki anak dengan keturunan. Dengan turunnya ayat ini, kedudukan perempuan diangkat dan hak-hak mereka dijaga oleh syariat Islam. Yang kedua yaitu asbabun nuzul Quran surat Al-Nisa ayat 176. Ayat ini turun karena adanya pertanyaan para sahabat mengenai hukum warisan. Kalalah, yaitu orang yang meninggal tanpa meninggalkan anak maupun orang tua. Salah satu riwayat yang menyebutkan bahwa Jabir bin Abdullah pernah sakit keras, dan saat itu ia tidak memiliki anak. Ia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana pembagian harta warisannya. Rasulullah tidak langsung menjawab, melainkan menunggu wahyu. Kemudian turunlah ayat 176 surat Al-Nisa sebagai penjelasan. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa jika seseorang meninggal tanpa anak dan orang tua, lalu ia memiliki seorang saudara perempuan, maka ia mendapat setengah harta. Jika saudara perempuannya ada 2, maka keduanya mendapatkan 2/3. Namun, jika yang ada adalah saudara laki-laki dan perempuan, maka pembagian dilakukan dengan aturan laki-laki mendapat bagian 2 kali lipat dari perempuan. Dengan turunnya ayat ini, umat Islam memperjelas tentang hukum warisan dalam kondisi kalalah, sehingga tidak terjadi perselisihan dan kebingungan antara bersaudara. Selanjutnya itu tafsir surat Al-Nisa ayat 12. Ayat ini menjelaskan aturan tentang warisan antara suami, istri, dan saudara seibu. Allah menegaskan bahwa jika seorang istri meninggal tanpa memiliki anak, maka suaminya berhak memperoleh setengah dari harta peninggalannya. Jika sang istri memiliki anak, maka bagian suami menjadi 1/4. Sebaliknya, jika seorang suami meninggal tanpa anak, maka istrinya mendapat 1/4 dari harta peninggalan. Namun, jika suami memiliki anak, maka istri hanya mendapat 1/8. Semua itu berlaku setelah dipenuhi kewajiban membayar utang si mayit dan melaksanakan wasiat yang dibuatnya. Yang kedua yaitu penafsiran surat Al-Nisa ayat 176. Ayat ini diturunkan untuk menjawab pertanyaan sahabat mengenai hukum warisan kalalah, yaitu seorang yang meninggal dunia tanpa anak maupun orang tua. Allah menjelaskan bahwa jika yang meninggal memiliki seorang saudara perempuan, maka ia berhak atas separuh harta yang ditinggalkan. Namun jika yang meninggal adalah seorang saudara perempuan dan ia tidak memiliki anak, maka saudara laki-laki mewarisi seluruh harta peninggalannya. Jika ada 2 saudara perempuan, maka keduanya mendapat 2/3 dari harta. Sedangkan jika ahli warisnya terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan, maka pembagiannya adalah seorang laki-laki mendapat bagian sama dengan 2 orang perempuan. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam Quran surat Al-Nisa ayat 12. Ayat ini memberikan pendidikan tentang keadilan dalam kehidupan berkeluarga. Allah menjelaskan secara rinci bagian warisan untuk suami, istri, dan saudara seibu. Hal ini mengajarkan bahwa setiap anggota keluarga memiliki hak yang harus dipenuhi tanpa memandang gender atau kedudukan sosial. Pendidikan yang terkandung di sini adalah pentingnya menegakkan keadilan dalam harta dan tanggung jawab sehingga tidak ada yang terzolimi. Selain itu, ayat ini mengajarkan disiplin dalam mengurus warisan, yaitu mendahulukan pembayaran utang dan melaksanakan wasiat sebelum membagi harta. Ini mendidik umat Islam agar bertanggung jawab, jujur, serta menjadi orang yang dan tidak mengambil hak orang lain. Yang kedua yaitu nilai pendidikan dalam Quran surat Al-Nisa ayat 176.
Ayat ini mengandung nilai pendidikan tentang pentingnya kejelasan hukum dalam mengatur kehidupan manusia. Allah menjawab pertanyaan sahabat tentang kalalah dengan penjelasan yang tegas, sehingga tidak ada ruang bagi perbedaan atau kebingungan. Di sisi umat diajarkan untuk selalu kembali kepada Al-Quran dalam mencari solusi atas persoalan hidup. Ayat ini juga memberikan pelajaran tentang keadilan gender. Laki-laki dan perempuan sama-sama mendapat hak warisan, namun dengan bagian yang berbeda sesuai tanggung jawab masing-masing. Laki-laki mendapatkan bagian lebih besar karena ia memikul kewajiban nafkah, sedangkan perempuan tetap dilindungi haknya meskipun tidak memiliki kewajiban memberi nafkah. Hal ini mendidik umat agar memahami pembagian peran dalam keluarga secara adil dan seimbang, sehingga tidak membeda-bedakan hak perempuan dan hak laki-laki.